saudara-saudara sekalian, saya syukur berada di tempat ini. Terima kasih untuk pendeta, ketua jemaat, penatua dan anggota komite yang mau untuk menyambut saya hadir. Walaupun saat ini saya datang sendiri. Awalnya tadinya berencana untuk datang sekeluarga, tapi mengingat perjalanan saya masih punya anak adik kecil, jadi mungkin sekarang saya kelihatan. Dan setelah menjalaninya ternyata cukup menegangkan perjalanannya. Saya dari Manado ke Palu dulu sekitar 25 jam, habis itu ternyata dari Palu ke sini juga cukup lama ya. Berangkat jam 10, jam 9 sampai ke sini jam setengah 8, jadi 10 jam lebih, luar biasa. Jadi, dan saya sangat menghargai, sangat apresiasi sekali pada para anggota jemaat yang mau untuk hadir malam untuk dapat kita dibangunkan kembali, dibangunkan kerohanian kita oleh firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Terus doa. Tuhan di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan berhasil membawa kami pada malam hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak cara setan untuk menggagalkan kami untuk dibangunkan oleh firman. Tapi pada malam hari ini kami boleh ada di tempat ini oleh karena rencana Tuhan. Kami berdoa agar firman yang akan kami pelajari bersama boleh membangunkan iman kami, dapat lebih mempersiapkan kami untuk menjadi umat Tuhan yang akan menantikan kedatangan Tuhan dengan sukacita. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang ada dalam perjalanan atau belum sempat untuk hadir. Kiranya Tuhan lewat kuasa-Mu, kasih karunia-Mu boleh menghadirkan mereka di malam selanjutnya sehingga kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Oke. Saya tidak buat banyak slide. Harap agar kita bisa lebih tradisional dan kita lebih terbiasa dengan Alkitab kita masing-masing, agar kita boleh bisa lebih familiar dengan Alkitab kita. Sebelum kita mulai, saya mau memperkuat lagi bahwa gereja Advent adalah tongkat estafet terakhir dari gereja Kristus. Yesus yang memulaikan pekabarannya di 2000 tahun yang silam, kemudian pergerakannya dilanjutkan oleh 12 rasul membawa pekabarannya ke Asia Kecil, ke Eropa, ke Afrika. Kemudian akhirnya menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang. Walaupun setelah itu ada gereja yang murtad, tetapi kita percaya bahwa saya yakin saudara-saudara sekalian sudah sering kali mendengar. Mari kita ke Wahyu pasal 12. Ini hanya untuk mengingatkan kita kembali. Wahyu pasal 12. Di Wahyu pasal 12 ini cerita, kalau di perikopnya adalah judulnya apa itu? Perempuan dan naga. Perempuan dan naga. Singkat, perempuan ini adalah gambaran dari gereja Tuhan, naga ini adalah gambaran dari usaha iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan dan kebenaran Kristus. Tetapi dengan kuasanya Yesus, dia sanggup untuk mempertahankan kebenarannya, dia sanggup untuk mempertahankan kemurnian dari ajaran firman Tuhan di dalam gereja Tuhan. Baik dari sejak awal dia berdiri tahun 30-an Masehi, ketika hari raya Pentakosta, sampai pada tahun yang sekarang, tahun 2024, Tuhan mempertahankan kemurnian firman Tuhan. Ada begitu banyak cara Tuhan mempertahankan firman-Nya, dan begitu banyak cara juga setan mencoba untuk menggagalkan agar kebenaran firman Tuhan ini dipelihara. Tetapi kita buka Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-14. Di Wahyu pasal 12 ayat 14 dikatakan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya dia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saya belum tahu ya di slide. Ini adalah gambaran, kalau saya cuma mengingatkan saja ya. Saya percaya bahwa jemaat-jemaat di sini sudah mempelajarinya. Kalaupun belum mempelajarinya, ada pendeta nanti akan bantu saudara-saudara. Selama 1 masa, 2 masa, setengah masa, atau kalau di
dijumlahkan jadi 3,5 masa, 3,5 tahun, 3,5 tahun nubuatan sama dengan 1260 hari nubuatan sama dengan 1290 tahun. Gereja Advent percaya itu adalah masa dimulai dari tahun 538 sampai tahun 1798. Ketika saat itu terjadi masa kelam. Gereja mayoritas atau gereja disebut Am bergabung dengan negara, bergabung dengan kekuatan politik, mencoba untuk memaksakan kekuatan politik lewat mimbar gereja. Sehingga di situ disebut sebagai zaman kegelapan gereja karena terjadi pencampur adukan antara firman Tuhan dengan politik dan kekuasaan. Tapi Tuhan mempertahankan firman-Nya lewat kebuatan ini. Dia pertahankan firman itu jauh terpelihara dari bulan ini. Dan dikatakan bahwa mereka dipelihara di tempatnya di padang gurun. Saat itu saya katakan setting tempatnya saat itu di Wahyu pasal 12 ayat 14 ini adalah Eropa. Karena sejak kehancuran Yerusalem, pergerakan gereja itu mengarah ke Eropa, berpusat waktu itu akhirnya di Roma dan Bizantium, yaitu ada sejarahnya. Jadi sejak saat itu setting tempat Wahyu pasal 12 berpindah dari tempat Holy Land, dari tanah kudus Yerusalem, berpindah settingannya ke Eropa. Dari Eropa, kemudian Wahyu 12 ayat 15 katakan, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Selama 1260 tahun, gereja Tuhan dijaga oleh Tuhan di padang gurun, di sini ya disebut di padang gurun. Dan kalau saudara-saudara sudah baca sejarah gereja, buku Kemenangan Akhir, disinilah nubuatan tentang kaum Waldensia dipelihara oleh Tuhan di padang gurunnya Eropa. Tapi kemudian di Wahyu 15 ayat 16 settingan berubah lagi. Dari Eropa yang tadinya gereja Tuhan ini dikejar-kejar, orang Waldensia mau dihancurkan, kebenaran firman Tuhan itu mau dilenyapkan, Tuhan membawa jalan keluar kepada firman-Nya, kepada umat-Nya. Kemudian dikatakan bahwa ayat 16, tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Gereja saya percaya bumi yang digambarkan di sini adalah bumi yang ditemukan kembali sejak 1798. Itu adalah benua Amerika ya. Itu adalah benua Amerika. Jadi sejak saat itu setting tempat yang tadinya gereja itu berpusat di Eropa, sekarang pindah ke benua Amerika. Saat itu banyak sekali reformer gereja, kaum Puritan dari Inggris, ada yang dari Prancis, ada yang dari Swiss, termasuk di situ si Charles Wesley, John Wesley. Mereka itu adalah kaum Puritan yang keluar dari Eropa pergi ke Amerika. Jadi di sini gereja pindah settingannya dari Eropa ke Amerika. Oke? Ini saya cuma informasi saja, saya nggak mau bahas ini sebenarnya. Tapi mau mengingatkan saudara-saudara. Nanti setelah itu di ayat 16, di ayat 17-nya barulah ditulis, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Saya tanya sekarang, keturunan yang lain itu di mana sekarang? Di ayat ini masih di Yerusalem, di Eropa, atau dari Amerika? Ya, masih di Yerusalem. Di Yerusalem itu Wahyu 12 ayat yang pertama itu Yerusalem. Kemudian nanti bergeser di ayatnya, setelah ayat yang 13 itu dia bergeser ke Roma pergerakannya. Baru setelah itu ayat yang ke-16 gereja mendapatkan tempat yang baru di Amerika. Barulah ayat 17 datang. Ayat 17 bilang, maka marah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Saya kan sekarang keturunan yang lain ini ada di mana? Di benua mana? Amerika. Karena ayat 16 settingannya berpindah ke Amerika. Ada satu gereja yang muncul setelah tahun 1798 di Amerika. Saat itu di awal-awal tahun 1800-an ada banyak gereja yang muncul. Ada banyak. Advent muncul di tahun 1800-an.
awal-awal sebelum. Tapi bukan cuma gereja apa ya? Gereja pernah dengar Mormon, gereja Kristus, gereja orang-orang kudus akhir zaman, gereja Mormon. Pernah dengar gereja Mormon? Gereja Mormon juga sekitar tahun 1840-an. Pernah dengar saksi Yehova? Saksi Yehova juga muncul sekitar awal-awal 1800. Jadi dari gereja-gereja yang muncul sejak tahun 1798 di benua Amerika, ingat ya, ini settingnya di benua Amerika. Ada kurang lebih tiga kelompok pergerakan utama yang muncul di benua Amerika sejak tahun 1798. Itu adalah gereja Mormon, Saksi Yehova, dan gereja Advent. Dari tiga ini, yang mana yang mengikuti Wahyu 12 dan 17? Dia menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Yang mana? Ya, gereja Advent. Oke. Bukan karena kita berasal dari gereja Advent makanya kita bilang seperti itu. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah gereja Advent adalah satu-satunya gereja yang muncul sejak tahun 1798 di benua Amerika mengikuti nubuatan Wahyu pasal 12. Tapi lebih daripada itu, gereja Advent adalah gereja yang memiliki ciri-ciri Wahyu 12 dan 17 menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 19 ayat 10 katakan kesaksian Yesus adalah apa? Wahyu 19 ayat 10 katakan kesaksian Yesus adalah roh nubuat, karunia nubuat. Dari sekian banyak gereja muncul di Amerika di awal tahun 1800-an dan mengklaim memiliki menuruti firman Tuhan, tapi hanya gereja Advent yang punya karunia nubuat yang dibawakan. Karunia nubuat itu diberikan secara khusus kepada doktrin nomor 18 gereja Advent ini. Semua sudah dibaptis Advent kan? Saya tanya dulu, siapa yang sudah dibaptis Advent? 1, 2, 3, 4, semua? Oh, hampir semua? Oke. Mereka sini sudah dibaptis Advent. Doktrin nomor 18 gereja Advent. Gereja Advent mengakui karunia nubuat diamalkan oleh Ellen G. Menghilangkan tulisan Ellen White dari kehidupan orang Advent sama saja dengan saya ulang lagi. Menghilangkan tulisan Ellen White, tulisan nubuat dari kehidupan orang Advent sama saja menyangkal gereja Advent bukan sebagai pewaris Wahyu 12 dan 17. Saya ulang. Dengan tidak menerima tulisan Ellen White sebagai bagian dari hidup orang Advent, kita sedang menyangkal bahwa gereja Advent sebab mewarisi Wahyu 12 dan 17. Jadi sekarang penting menurut itu adalah satu-satunya identitas yang membedakan gereja Advent dari pergerakan-pergerakan rohani yang muncul di tahun 1800-an lewat 1798. Hanya itu ciri-ciri utamanya. Ya, habis itu sahabat dan 10 hukum. Tapi itu tidak bisa dipisahkan. Karena Wahyu pasal 12 dan 17 katakan itu bergandengan bersama-sama. Bukan hanya memenuhi firman Tuhan, tapi juga harus memiliki kesaksian Yesus. Dan kesaksian Yesus itu diamalkan lewat karunia nubuat. Jadi dengan mengabaikan tulisan Ellen White, kita sedang menyangkal bahwa gereja Advent mewarisi Wahyu 12 dan 17. Dan saya harap tidak ada dari kita yang sedang menyangkal gereja Advent mewarisi Wahyu 12 dan 17. Oke, itu cuma intermezzo untuk kita masuk ke dalam. Jadi tidak ada kan yang menyangkal di sini karunia nubuat kan? Walaupun memang di dalam membacanya kita perlu berhati-hati, perlu dituntun oleh Roh Kudus agar kita tidak dibawa kepada jalur yang ekstremis tanpa melihat konteks. Itu memang perlu agar kita berhati-hati karena membaca tulisan Roh Nubuat di situ ada kontekstualnya, di situ ada latar belakang kenapa penulisan ini ditulis. Tapi bukan berarti karena kesulitan itu sehingga kita tidak mau membaca tulisan penting tersebut. Oke? Sekarang
Di dalam tulisan Penubuat, di buku Kemenangan Akhir, halaman 457 sampai 458, ini versi bahasa Inggrisnya, ditulis begini. Sejarah Israel kuno merupakan sebuah gambaran yang mencolok di masa lampau dari pengalaman tubuh Advent. Bahasa Inggrisnya striking illustration. Striking illustration berarti itu adalah sebuah ilustrasi yang sangat tepat. Allah memimpin umatnya pada pergerakan Advent layaknya dia membimbing anak-anak Israel dari Mesir. Jadi sebagaimana bangsa Israel dituntut oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tulisan Penubuat katakan bahwa demikian juga lah Tuhan membawa keluar umat Advent menuju kepada tanah perjanjian. Kutipan selanjutnya. Bukan kehendak Allah sehingga Israel berkelana selama 40 tahun di padang belantara. Dia rindu memimpin mereka langsung ke tanah Kanaan dan menegakkan mereka di sana sebagai sebuah bangsa yang kudus dan bahagia. Tapi mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka, oleh karena kemunduran dan kemurtadan, sehingga mereka binasa di padang gurun dan generasi lain dibangkitkan untuk memasuki tanah perjanjian. Demikian jugalah kalimat penghubungnya. Demikian jugalah. Bukan kehendak Allah sehingga kedatangan Kristus menjadi begitu lama tertunda dan umatnya masih bertahun-tahun berada di dunia yang berdosa dan menyedihkan ini. Ketidakpercayaan telah memisahkan mereka dari Allah. Di dalam rahmatnya bagi dunia, Yesus menunda kedatangannya sehingga orang-orang berdosa dapat memperoleh sebuah kesempatan untuk mendengarkan peringatan dan menemukan di dalam dia sebuah tempat perlindungan, sebuah kota ilahi dicurahkan. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah kita perlu belajar dari bangsa Israel, baik itu kesuksesan bangsa Israel maupun kesalahan bangsa Israel di dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, sehingga kita belajar baiknya mereka, kesalahan mereka jangan kita ikuti. Waktu ditanya judul besarnya apa, saya jawab beberapa lama lagi. Berapa lama lagi ini bukan kita yang tanya ke Tuhan, Tuhan berapa lama lagi. Ini adalah kalimat tanya Tuhan kita. Berapa lama lagi? Jadi bukan kita yang tanya ke Tuhan, Tuhan berapa lama lagi Tuhan datang? Enggak. Yang bertanya ini bukan kita ke Tuhan, Tuhan yang tanya kepada kita, berapa lama lagi kamu masih suka tinggal di dunia ini, saudara? Berapa lama lagi kamu masih niat untuk hidup di dalam dunia ini? Oke, itu kita akan pelajari di hari-hari selanjutnya. Tapi pada malam hari ini saya mau fokus kepada bagaimana bangsa Israel kok bisa dia di tanah Mesir. Kita buka buku keluar. Sebelum buku keluar. Jadi ini kurang lebih bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu ada roadmap-nya, ada peta bagaimana mereka keluar. Bisa lihat. Besok lah. Besok saya lebih fokus itu. Ada kurang lebih ada 6 event penting, ada 6 peristiwa penting selama mereka keluar dari tanah Mesir. Ini adalah 6 event itu. Yang pertama adalah waktu mereka sedang dalam perang Mesir, kemudian yang kedua mereka keluar dari bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian dengan mujizat yang luar biasa tidak pernah dilihat oleh bangsa manapun. Tuhannya bangsa Israel memotong laut Ibrani yang sangat lebar. Kemudian mereka tiba di padang gurun dan di situ mereka berkemah kurang lebih 1 tahun. Di situ Tuhan memberikan 10 hukumnya, 10 janjinya. Di situ Tuhan memberikan tata cara bagaimana bangsa Israel harus hidup. Di situ juga di Gunung Sinai Tuhan memberikan blueprint dari bait suci. Tuhan juga memberikan bagaimana bait suci dan upacara-upacaranya perlu dilakukan, yang merupakan gambaran besok juga kita akan pelajari itu. Setelah itu sebenarnya Tuhan mau langsung bawa mereka masuk ke tanah Kanaan, tapi karena tidak layakan dan ketidaksiapan mereka, sehingga mereka harus berputar lagi selama kurang lebih 40 tahun di padang gurun, dan mereka harus diuji oleh Tuhan apakah mereka benar-benar sudah siap memasuk tanah Kanaan dan meninggalkan Mesir seutuhnya atau tidak. Di 40 tahun inilah banyak sekali bangsa Israel kemurtadan mereka, keluh kesah mereka membuktikan bahwa mereka itu belum siap untuk menjadi umat Tuhan 100% dedikasi, sehingga perlu untuk reformasi selama padang gurun ini perlu terjadi
revival di dalam selama 30-40 tahun ini, barulah mereka diizinkan untuk melewati Sungai Yordan. Baru setelah melewati Sungai Yordan, mereka tidak langsung masuk tanah Kanaan, mereka harus claim itu tanah Kanaan. Waktu mereka melewati Sungai Yordan, mereka nggak langsung bisa mendudukinya, mereka harus masih lebih perang lagi. Itu yang akan kita pelajari selama kurang lebih 3 malam ini. Tapi malam hari ini kita akan fokus kepada yang paling pertama, perhambaan di tanah Mesir. Itu saudara. Mari kita buka Alkitab kita Keluaran. Nanti saudara juga akan bantu untuk buka ayat-ayat. Buku Keluaran ini adalah lanjutan dari kitab Kejadian, di mana beberapa ayat terakhir, beberapa pasal terakhir sebelum kitab Kejadian, di situ terjadi pergeseran dari yang tadinya Yakub yang sudah tinggal di tanah Kanaan, tapi tanah Kanaan mengalami famine atau kelaparan selama bertahun-tahun, tidak ada terjadi gagal panen. Sedangkan di Mesir terjadi masa yang sangat panen besar waktu zaman Yusuf, sehingga Yakub yang tadi sudah ada di tanah perjanjian di tanah Kanaan, dia harus pergi ke Mesir. Nanti mungkin di malam terakhir saya bahas ini, kenapa Yakub harus pergi ke Mesir padahal dia sudah ada di tanah Kanaan. Akhirnya dia pergi ke Mesir. Di Mesir kehidupan keluarga kecil ini dipelihara oleh Tuhan dengan caranya Tuhan yang tidak terpikirkan. Tuhan memelihara kehidupan Yakub dan ke-12 anaknya, dan mereka menjadi bangsa yang sangat besar di tanah Israel, di tanah Mesir, sampai Keluaran pasal 1 ayatnya ke-8 terjadi. Keluaran pasal 1 ayat ke-8 bilang, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Mari kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Jadi Firaun setelah melihat, wah bangsa Mesir ini, bangsa Israel ini bertambah, tambah lama tambah banyak, semakin berkembang, dia mulai ada rasa khawatir, jangan sampai nih orang Israel melawan balik kita dan pergi keluar dari tanah Mesir. Jadi Firaun mau untuk orang Israel ini keluar dari tanah Mesir atau tetap di tanah Mesir? Ya, Firaun maunya bangsa Israel tetap di tanah Mesir. Dia nggak mau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia suka bangsa Israelnya di tanah Mesir. Ingat, kita sedang berbicara di dalam istilah teologi namanya tipologi. Tipologi ini adalah bahwa kejadian-kejadian di perjanjian lama, walaupun itu adalah kejadian nyata, tapi itu juga merupakan lambang dari sesuatu yang terjadi di depan. Tadi kita sudah baca kutipan Roh Nubuat bahwa bangsa Israel ini adalah ilustrasi, adalah gambaran dari siapa? Orang kafir, dari orang kafir. Dan kita mau lihat ini gambaran tentang apa, ini berbicara tentang apa. Ketika Firaun mencoba untuk menahan bangsa Israel tetap di tanah Mesir, pengaruhnya ke saya apa? Artinya kepada kita sebagai sebuah gereja apa sebenarnya? Itu yang akan kita pelajari dalam pelajaran ini. Oke? Dalam pelajaran. Jadi di dalam tipologi, di dalam Alkitab, Mesir ini selalu digambarkan sebagai gambaran atau lambang dari keduniawian. Dari keduniawian. Sedangkan Kanaan digambarkan sebagai tanah perjanjian, sebuah kerajaan, sebuah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya. Nah, kalau Mesir ini adalah gambaran dari keduniawian, maka Firaun yang adalah raja Mesir ini adalah gambaran dari raja dunia atau penguasa dunia. Yang waktu Paulus katakan, yang kita berperang sekarang itu bukan dengan roh dan daging, tapi penguasa-penguasa kasar, yaitu penguasa dunia. Ya, penguasa dunia. Nah,
Firaun ini dia tidak mau agar bangsa Israel, ingat bangsa Israel itu bukan tempat kelahirannya di Mesir. Bangsa Israel itu cuma numpang di tanah Mesir. Mereka itu bukan warga negara Mesir. Orang Israel itu bukan warga negara Mesir. Mereka hanya numpang di tanah Mesir. Tuhan hanya taruh mereka di tanah Mesir untuk memelihara mereka. Tapi itu bukan tujuan akhirnya bangsa Israel tetap di tanah Mesir. Tuhan punya rencana lebih besar kepada bangsa Israel untuk menguatkan mereka bukan tinggal di tanah Mesir, tapi di tanah perjanjian. Sama dengan kita. Kita sekarang tinggal di dunia, tapi kita bukan warga negara dunia. Kalau kita mengakui ya. Umat Advent, orang Kristen yang telah dibaptiskan di dalam darah Yesus bukan lagi warga negara dunia. Mereka adalah warga negara kerajaan surga. Walaupun sekarang kita tinggal di dunia, ini bukanlah tempat terakhir kita. Jangan pernah bermimpi untuk saya mau mati di sini. Enggak. Mimpi Tuhan adalah kita tidak mati, kita akan semua diangkat hidup-hidup di kerajaan surga. Itu tujuan Tuhan. Dan kalau kita punya tujuan yang sama dengan tujuan Tuhan, maka mari kita ikutin kehendak Tuhan. Nah, Firaun dia mau untuk menjerat bangsa Israelnya agar tetap di tanah Mesir. Dia mau jerat ini bangsa Israelnya tetap di tanah Mesir supaya tidak keluar dari tanah Mesir. Bagaimana cara? Bagaimana cara Firaun ini menjerat? Ada yang tahu? Ya. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya katakan, sebab itu pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Terus mereka harus mendirikan bagi mereka kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Dikatakan bahwa pengawas Rodi ditempatkan atas mereka, menindas mereka dengan kerja paksa. Jadi salah satu cara Firaun untuk menahan bangsa Israel ini dari tanah Mesir dengan cara apa? Kerja paksa, oke? Kerja paksa. Kerja paksa untuk apa katanya? Membangun kota-kota perbekalan. Bahasa Inggrisnya the city of treasure atau kota harta. Jadi cara Firaun menahan bangsa Israel tetap di tanah Mesir adalah menyuruh bangsa Israel untuk kerja dan menabung harta. Karena Yesus katakan di mana harta berada di situ. Di mana harta kita? Di situ lagi. Salah satu cara Firaun untuk menahan bangsa Israel tetap ada di tanah Mesir adalah menyuruh mereka bekerja menimbun harta. Bukan berarti salah ya jadi kaya, bukan. Nggak salah jadi kaya. Yang salah adalah ketika kekayaan itu, ketika hati kita itu ada di kekayaan. Dan itu menjadi jerat yang sangat ampuh bagi bangsa Israel untuk ditahan di tanah Mesir. Itu kepada orang tua. Bagaimana anak? Kita buka Kisah Para Rasul. Kisah 8. Dari Kisah pasal 7. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 19. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta apa yang dilakukan pada anak-anak, menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Jadi supaya bangsa ini tidak berkembang dan tidak meninggalkan bangsa Mesir, orang tua disuruh kerja dan menimbun harta, anak-anak dibuang
Dibuang kemana? Menurut keluaran Sungai Nil. Sungai Nil. Oke, kita sekarang nggak membuang anak secara fisik ke Sungai Nil kan? Tapi saudara tahu makna Sungai Nil itu apa? Nil adalah sumber kehidupan Mesir. Sungai Nil adalah sumber kehidupan Mesir. Dengan membiarkan anak-anak kita terlena di dalam kehidupan Mesir, kita sedang mengikuti perintah Firaun. Firaun pun suruh kepada orang tua Mesir, orang tua Israel, buang anak-anak mereka ke Sungai Nil. Itu perintah Firaun. Perintah Firaun. Dan banyak orang Israel ikutin perintah Firaun. Ada banyak yang ikutin perintah Firaun. Dan sayang, ada banyak juga dari umat Tuhan sekarang sedang mengikuti perintah Firaun dengan membuang tanda kutip anak-anak mereka untuk hidup di dalam kehidupan Mesir. Karena mereka fokus kerja, mereka biarin anak mereka tanpa adanya pedoman rohani di dalam rumah. Yang penting mereka sekolah. Yang penting mereka hari Sabat ada masuk dalam gereja. Tapi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sudahkah kita menuntun anak-anak kita? Gantinya menuntun mereka ke Sungai Nil, kita seperti orang tuanya Musa. Bukan membuang anak mereka ke Sungai Nil, karena dengan iman mereka tidak mengikuti perintah Firaun. Ingat, yang dilakukan Firaun ini adalah dengan tipu daya. Jadi kita baca ini. Arti tipu daya itu apa? Apakah orang yang sedang tertipu daya ini sadar dia sedang ditipu? Tidak. Orang yang sedang ditipu daya ini nggak sadar mereka sedang ditipu. Bahkan mungkin kadang-kadang mereka dengan sukacita dan senang hati mengikuti arahan dari orang yang sedang menipu ini. Dan ini terjadi. Ini terjadi. Jangan sampai kita sebagai orang tua, saya juga, mungkin kita hebat bisa berkhotbah luar biasa di dalam gereja, bikin KKR atau sangat aktif di dalam menjadi panitia KKR. Tapi kita menelantarkan anak kita. Kita membiarkan anak kita mencari jalan spiritualnya sendiri. Dengan secara tidak langsung, kita sedang membuang anak kita ke Sungai Nil, sumber kehidupan Mesir. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menuntun mereka, tidak menjadi teladan yang baik untuk Tuhan. Dan kalau mau merusak satu bangsa, cara paling gampang untuk merusak, menghancurkan satu bangsa adalah menghancurkan generasi selanjutnya. Indonesia waktu melawan penjajah, orang tuanya sangat dengan patriotisme berani untuk mati demi kemerdekaan Indonesia. Dan tidak ada penjajah manapun yang bisa datang balik ke Indonesia untuk menjajah kalau orang tuanya sangat patriotisme tadi. Belanda mencoba datang, agresi militer pertama, kedua, gagal. Inggris mencoba datang juga waktu itu gagal lewat Malaysia dan Singapura. Amerika waktu itu juga sempat mau datang, gagal. Karena orang tuanya itu sangat berdedikasi tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan. Satu generasi lewat, dua generasi lewat, tiga generasi lewat, dengan menghancurkan generasi selanjutnya. Negara kita bisa. Demikian juga dengan gereja. Mungkin orang tuanya pionir gereja, dia mungkin berhasil membangun banyak sekali gereja-gereja baru. Tapi ketika dia menelantarkan anak-anaknya, orang tuanya meninggal, anaknya bangkit dan merasa bahwa dia punya hak penuh di gereja karena mungkin orang tuanya adalah pionir gereja, tapi dia tidak punya kemampuan spiritual yang sama dengan anak tersebut. Kacau. Seringkali kita hanya fokus kepada bagaimana untuk menarik jiwa yang belum mengenal kebenaran. Kita lupa dengan anak-anak kita yang ada di dalam gereja. Kita lupa fokus kepada mereka. Kita lupa untuk fokus bagaimana membimbing, menuntun mereka untuk menjadi pilar-pilar penerus gereja.
Saudara tahu di buku evangelisme dikatakan, seandainya anak-anak muda gereja kita finally train, dilatih dengan benar, betapa cepatnya pekabaran tentang kedatangan Tuhan itu akan segera selesai. Saya mau kasih cerita sedikit tentang bagaimana kualitas anak-anak gereja. Di tahun 1844, Ellen White usianya 17 tahun. James White usianya 23 tahun. Ada seseorang namanya Uriah Smith. Di tahun 1844, usianya 12 tahun. Tahun 1844. Uriah Smith adalah salah satu yang paling banyak kita belajar, kalau kita belajar membuat tanda, yang itu paling banyak interpretasinya itu kita dapat dari Uriah Smith. Dia belajar itu dari usia 12 tahun. Belajar membuat tandanya. Dia bukan anak normal, dia adalah seorang anak yang diamputasi kaki. Usia 12 tahun, begitu berdedikasi tinggi kepada firman Tuhan dan kebenarannya, sekalipun keterbatasan diamputasi nggak bisa bikin apa-apa, dia jadi wakil Jenderal Kongres. John Henry, salah satu dokter pertama gereja, dia dibeasiswakan oleh Ellen White jadi dokter. Di usia 24 tahun dia jadi direktur rumah sakit. Usia 24 tahun jadi direktur rumah sakit. Dia salah satu orang yang pertama buat sereal dari jagung, dari namanya cornflakes. Dia salah satu yang mempopulerkan susu kedelai sebagai makanan sehat. Dia salah satu dokter pertama yang membuktikan bahwa kualitas organ pencernaan itu mempengaruhi kesehatan secara utuh. Dia juga terkenal dengan ada teknik menyayat bedah namanya Kellogg scar. Jadi teknik menyayatnya itu setelah dijahit seperti tidak ada sayatan sama sekali. Orang asli. Satu lagi saya mau kasih tahu. John Levi Andrews, ada yang pernah dengar? Dan Andrews misionaris pertama gereja Advent yang diutus Swiss waktu itu. Di usianya 22 tahun, dia mampu menghafal Alkitab Perjanjian Baru kata demi kata tanpa salah. Bukan cuma kita pakai, saudara, bukan cuma Markus Lukas, satu Alkitab Perjanjian Baru kata demi kata, dan dia ahli dalam 7 bahasa. Dia ahli bahasa Inggris, bahasa Greka, bahasa Latin, bahasa Yunani, saya lupa yang tiga-tiganya. Itu orang Advent di tahun 1844. Sekitar 20 tahun setelah itu, pernah dengar namanya Harry Fenner? Kalau nggak salah ini, ada yang pernah dengar? Namanya betul, saya tulisin. Harry Fenner. Ada yang pernah dengar nama orang ini? Dia bersama dengan temannya Luther Ward. Harry Fenner usia 17 tahun bersama dengan temannya Luther Ward. Tahu Luther Ward usia berapa? 14 tahun. Apa yang mereka lakukan? Usia 14 tahun merasa begitu terbeban bagaimana cara melibatkan anak-anak muda gereja Advent untuk melakukan penginjilan, sehingga mereka mengorganisasikan namanya pergerakan Adventist Missionary Movement. Usia 14 tahun. Sudah pikir bagaimana saya bisa berkontribusi dalam pelayanan penginjilan. 14 tahun. Saya 14 tahun ngapain? Masih main game. 14 tahun, anak 14 tahun generasi pertama gereja Advent sudah punya pikiran bagaimana saya bisa berkontribusi melibatkan setiap kali perjanjian baru. Itu kualitas anak-anak muda gereja yang dididik benar-benar secara sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan, dengan lutut orang tuanya, sehingga menjadikan gereja Advent sampai sekarang ini 23 juta orang di dunia. Oke, kita kenapa saya mau angkat ini? Sedikit merenung dan mungkin mengingat sedikit rasa sakit. Coba ingat, hal paling buruk apa yang pernah orang tua saudara lakukan kepada saudara?
hal paling buruk yang pernah orang tua saudara pernah buat kepada saudara dan itu masih membekas. Kadang-kadang itu nggak kepikiran sih. Tapi seringkali banyak sekali masalah-masalah kepada orang dewasa itu terjadi karena masih ada trauma masa kecil gitu. Ada trauma masa kecil, mereka ingat. Ada yang mungkin mereka trauma karena sering ditinggal oleh orang tuanya, atau mungkin karena kata-kata kasar orang tuanya, atau mungkin dipukul secara fisik. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya yakin karena nggak ada orang tua yang sempurna. Saya yakin pasti ada hal yang bikin kita masih sakit hati sama orang. Coba saudara ingat. Kalau sudah ingat, sekarang betul. Bilang ke Tuhan, Tuhan saya mau ampuni orang tua saya. Saya kasih waktu. Ini saat ini berlaku sekali untuk Anda. Ingat apa yang orang tua saudara pernah lakukan. Hal yang paling buruk apa terserah saya tidak. Kalau saudara sudah ingat, salah satu cara trauma healing adalah dengan mengampuni. Tapi sebelum mengampuni kita harus akui dulu bahwa itu pernah terjadi. Orang tua kita memang melakukan. Sebelum terjadi penyembuhan trauma psikologis ya, yang pertama salah satu step pertama adalah kita harus akui dulu bahwa itu terjadi. Akui itu terjadi, itu memang benar-benar terjadi. Mau itu disengaja oleh orang tua kita atau karena orang tua kita hilang, pokoknya akui saja dulu terjadi. Setelah itu kita berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan untuk mengampuni. Kalau sudah, sekarang bagi orang tua, ingat apa yang saudara pernah lakukan kepada anak-anak saudara. Datang kepada mereka sekarang, minta. Kalau anak-anak saudara ada di pinggir, peluk mereka. Kalau mereka ada di tempat jauh, doakan mereka. Mungkin kita nggak sanggup, mungkin kita hilang, mungkin karena udah kecapean, emosi, sehingga kita buat ini secara biasa. Tapi itu tertanam, sama seperti yang saudara rasa. Masih ada itu ingatannya di dalam pikiran kita. Dan kita perlu selesaikan itu dengan apa? Kita perlu selesaikan itu dengan orang tua kita. Karena itu adalah salah satu step pertama di dalam melakukan recovery. Untuk terjadi kebangunan rohani yang besar, step pertama adalah pengampunan. Dan pengampunan harus dimulai di dalam rumah tangga. Kita ampuni suami kita, kita ampuni istri kita, kita ampuni orang tua kita, kita ampuni anak-anak kita, sebagaimana Tuhan mengampuni kita juga. Saya kasih waktu 3 menit, mari kita berdoa sekali. Kita doakan orang tua kita sebut kesalahan orang tua kita kepada Tuhan, dan kita bilang saya mengampuni, saya rindu untuk mengampuni dari Tuhan. Kita sebut kesalahan suami kita sebut kesalahan istri kita, dan kita bilang ke Tuhan, Tuhan saya rindu mengampuni dan lepas dari kepahitan-kepahitan hidup ini. Bilang kepada Tuhan setiap kepahitan yang kalian rasakan juga kepada orang tua kalian. Dan mama, papa, opa, kakek, nenek, bilang, saya mau lepaskan itu. Saya tidak mau lagi hidup di dalam bayang-bayang kesalahan mereka. Saya rindu untuk hidup damai dengan mereka. Saya rindu untuk mendapatkan kebangunan rohani ini. Dimulai dari
Mari kita berdoa. Tuhan di surga, ada begitu banyak latar belakang dari anggota jemaatmu yang ada di tempat ini. Kami sudah berdoa dengan keterbatasan kami. Kami rindu agar pemulihan, kesembuhan yang sejati itu boleh jadi bagian kami. Kami rindu untuk mengampuni setiap kesalahan orang tua kami. Kami rindu untuk mengampuni kesalahan suami kami. Kami rindu untuk mengampuni kesalahan istri kami. Berikan kami hati yang besar untuk menerima hatimu, untuk menerima kuasa pengampunan yang berasal dari padamu. Kami rindu untuk hidup damai. Kami rindu untuk mendapatkan kebangunan sejati yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ketika kami mengaminkan doa ini, kami percaya Tuhan telah menjawab doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Oke, betul. Saya belum selesai. Itu sesi tolong. Oke, kita lanjut. Akhirnya ada keluarga yang tidak mau ikut perintah Raja Firaun. Ibrani 11 katakan orang tuanya musuh. Mereka dengan iman mau mengikuti firman Tuhan dan tidak mau mengikuti cara-cara duniawi bagaimana cara mendidik anak. Di situ dari keluarga demikianlah Musa dilahirkan. Dan dari keluarga demikianlah Musa membawa kebangunan yang sangat besar di dalam bangsa Israel. Dari mana? Dari keluarga yang suami istrinya bertobat dan hidup oleh iman. Di situ akan dilahirkan anak-anak yang akan membawa kebangunan besar dalam gereja. Kenapa itu belum terjadi? Kenapa itu tidak terjadi kepada anak-anak kita? Kita sebagai bapak dan ibu belum bertobat. Diperlukan pertobatan yang sejati. Mengakui setiap kesalahan-kesalahan kita kepada anak-anak kita, barulah itu akan terjadi. Dimulai dari keluarga kecil, jemaat, satu gereja. Dari Musa inilah akhirnya Tuhan mau mencoba membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi nggak mudah saudara membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada banyak sekali halangan. Pertama, Musa datang kepada Firaun di Keluaran pasal 5 ayat pertama, kedua, dan ketiga. Dia datang dengan Harun, dia datang ke Firaun. Firaun katakan, siapa kamu? Siapa bangsa Israel? Saya nggak kenal bangsa Israel. Saya tidak kenal Tuhannya kamu. Pergi. Nggak mau saya kasih izin kamu untuk keluar dari Mesir. Akhirnya dengan berat hati, tulah-tulah dicurahkan. Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat terjadi negosiasi. Kita buka Keluaran pasal 8 ayat 28. Ini tulah keempat. Keluaran pasal 8 ayat 28. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Ini negosiasi. Kita jadi negosiasi. Firaun bilang gitu. Oke. Setelah 4 tulah terjadi, Firaun bilang, oke. Kamu boleh beribadah kepada Tuhan. Kamu boleh keluar dari tanah Mesir, tidak hidup lagi dengan cara Mesir, silakan. Tapi, apa katanya? Apa yang dia bilang? Jangan kamu pergi terlalu jauh. Bagi Firaun, nggak masalah kita pelihara hari Sabat. Tidak masalah kalau saya pelihara hari Sabat. Nggak masalah kalau saya menginjil. Yang penting, jangan jauh-jauh dari tanah Mesir. Jangan jauh-jauh dari kehidupan Mesir. Kalau kalian kangen lagi nanti ke Mesir, pegang kembali pun. Bagi Firaun salah saudara. Bagi raja dunia, penguasa dunia, tidak masalah kita berdedikasi untuk pelayanan Tuhan selama kita tidak jauh-jauh dari pencobaan-pencobaan tipu daya Mesir. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa pelayanan, tidak apa-apa jadi ketua Jumat, jadi diakonis pelayan Jumat. Yang penting sebelum tidur,
lihat sosmed yang aneh-aneh gitu. Ya jauh-jauh ya dari Mesir. Tapi kami akhirnya negosiasi ini gagal. Negosiasi ketiga. Ini negosiasi kedua. Negosiasi yang pertama itu di bawah pasal 5, tapi nggak jadi sama sekali. Tidak terjadi negosiasi. Negosiasi yang ketiga, Keluaran 10 ayat 8. Ini sudah di tulang ke-8. Ya. Keluaran 10 ayat 8. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Oke. Musa bilang, oke, kami akan pergi, kami anak laki-laki kami, domba kami, semuanya pokoknya. Ayat 10 katakan, tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat jahat maksudmu. Enggak demikian. Kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Akhirnya Firaun bilang gitu, oke, silakan pergi jauh-jauh dari Mesir. Tidak apa-apa meninggalkan Mesir jauh-jauh, tapi laki-laki saja. Istri dan anak-anak tinggal di sana. Bagi setan nggak masalah. Suami berdedikasi tinggi di dalam pelayanan dia, jadi misionaris itu 100% full dedikasi, nggak masalah. Selama suami dan istri tetap tinggal di dalam Mesir, bagi Firaun nggak masalah. Bagi setan nggak masalah. Laki-laki sudah suami bapak sudah jadi ketua jemaat berpuluh-puluh tahun, selama istrinya, selama anaknya, selama intinya ada satu unsur di dalam keluarganya yang masih ada di dalam Mesir, masih suka di dalam kehidupan Mesir, cukup bagi Tuhan. Apakah Tuhan mengiyakan? Enggak. Akhirnya terjadilah yang keempat, dan ini yang terakhir. Masih di Keluaran 10, ayat ini sudah di ayat ke-9, ayatnya yang ke-24. Ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kami. Lalu Firaun bilang, oke, silakan, suami pergi silakan, istri pergi silakan, dengan anak-anak boleh deh. Yang penting apa deh? Kambing domba ada di dalam Mesir. Silakan satu keluarga, silakan satu keluarga fokus di dalam pekerjaan. Saya katakan pekerjaan Tuhan itu bukan cuma sekedar pekerjaan Tuhan itu bukan hanya berkhotbah dan ini ya, enggak ya. Pekerjaan Tuhan itu ada banyak. Intinya adalah melayani. Selama katanya tidak masalah satu keluarga orang-orang yang ingin melayani, yang penting harta-hartanya tetap didedikasikan bagi Mesir. Dan Tuhan tidak pernah menerima peribadatan yang demikian. Tuhan tidak pernah mengizinkan dan menerima peribadatan yang demikian. Yang Tuhan rindukan dari sebuah peribadatan adalah sebuah peribadatan yang utuh, satu keluarga seutuhnya, termasuk seisi rumah. Bukan hanya suami, bukan cuma bapak, bukan cuma istri, bukan hanya ibu, bukan cuma anak-anak, satu keluarga melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan cuma jadi pendeta. Melayani Tuhan itu bukan hanya pelayanan di dalam gereja. Masing-masing orang punya porsi Tuhan. Tuhan sudah menaruh porsi masing-masing di dalam pekerjaan Tuhan. Kita bisa bekerja tani sambil melayani Tuhan bisa. Tapi intinya adalah mindset, fokus, bukan lagi untuk kesenangan dunia. Kita bekerja bukan lagi untuk kesenangan dunia, untuk timbul harta, bukan lagi untuk nama baik lah, atau kita bukan lagi bekerja untuk supaya dihormati orang. Kita bekerja melakukan sesuatu tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Nanti di hari-hari selanjutnya kita akan belajar itu. Tapi yang pasti adalah yang saya katakan, akhirnya bangsa Israel berhasil dikeluarkan oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir
lewat setelah 10 tulah itu terjadi. Setelah 10 tulah itu terjadi. Dan Firaun harus mengecap sebuah kepahitan karena kekerasan hatinya, anaknya harus menikah. Karena kekerasan hati orang tua ini, karena kekerasan hati dari kepala keluarga, anggota keluarganya harus binasa. Harus binasa. Ini pelajaran penting bagi kita sebagai kepala keluarga. Jangan sampai karena kekerasan hati kita membinasakan keluarga. Jangan sampai karena kekerasan hati saya sebagai suami, kita melakukan kesalahan seperti istri dan anak-anak, kita membawa kebinasaan bagi keluarga kita. Dengan cara demikian kita sedang salah menggambarkan Tuhan kepada anggota-anggota keluarga kita. Dan dengan salah menggambarkan Tuhan kepada anggota-anggota keluarga kita tidak tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu tetap ada dalam ingatan mereka dan itu menjadi alasan bagi mereka untuk keluar dari kebenaran. Hanya karena kekerasan hati kepala keluarga. Saya bisa katakan ini karena saya juga sebagai kepala keluarga. Dan itu juga adalah pergumulan saya. Supaya saya bisa rendah. Supaya saya bisa. Tapi lebih daripada itu, lebih daripada keluar dari tanah Mesir, ada satu hal yang paling penting daripada keluar dari tanah Mesir. Ini yang terakhir. Kita buka Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-39. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka nggak langsung dibawa oleh Tuhan ke tanah Kanaan. Butuh 40 tahun bagi bangsa Israel untuk bisa masuk tanah Kanaan. Kenapa? Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malah mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Secara fisik mereka sudah ada di dalam gereja. Secara fisik mereka sudah tidak di Mesir lagi. Tapi Mesir masih ada di dalam hati. Butuh 40 tahun bagi Tuhan untuk mengeluarkan Mesir itu dari hati mereka. Butuh 40 tahun. Hanya butuh waktu sekejap bagi Tuhan keluarin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi butuh 40 tahun bagi Tuhan untuk keluarin tanah Mesir dari hati bangsa Israel. Dan itu dimulai dari, nanti sebenarnya kita akan bahas, tapi saya kasih dulu. Itu dimulai dari orang tua. Lebih spesifik, itu dimulai dari kepala keluarga. Kebangunan Tuhan ini akan menjadi sia-sia kalau kepala keluarga mengeraskan hatinya, tidak rendah hati, mau mengeluarkan Mesir dari hati. Mari kita berdoa. Kepala keluarga. Kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Firman-Mu boleh menyembuhkan kami, dan kami percaya bahwa kesembuhan-Mu itu adalah kesembuhan yang sempurna. Kiranya itu boleh jadi bagian kami terus-menerus. Terlebih khusus pada malam hari ini, kami sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, kami ditegur oleh firman. Kiranya Kau boleh mengaruniakan hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati untuk mengakui kesalahan kami kepada istri kami, hati yang mau mengakui kesalahan kami kepada anak-anak kami, sehingga kami boleh membawa kesegaran rohani yang benar, pemahaman dan karakter Tuhan yang sejati kami boleh bawa di dalam keluarga kami, dan keluarga kami boleh melihat Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Lebih daripada itu kami rindu untuk mengalami kebangunan rohani dimulai dari keluarga kami dan di dalam jemaat Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat tersegel pada malam hari ini, dan kami boleh merenungkannya terus sampai kami tidur malam hari ini, sampai kami bangun pagi besok, selama kami bekerja besok, dan kami boleh bersama-sama lagi untuk ditegur oleh Tuhan dan dibangunkan kembali oleh firman Tuhan di malam selanjutnya oleh firman Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.